bisa saya jadikan modalitas di hidup saya untuk pertumbuhan body, soul, and mind saya akhirnya bisa memecahkan kode-kode yang selama ini nggak ketemu nih benang merahnya gitu dari apa-apa yang saya tuangkan di dalam buku ini. Segala sesuatunya akan jauh lebih mudah. Oke. Berarti buku ini nih bukan buku biasa lah. Jadi ini ada kesimpulan-kesimpulan, ada kata-kata mutiara, tapi ini penuh arti. Oh, Intisari intisari. intisari sebenarnya. Intisari pencerahan dari filosofi ilmu Pasgrit ini. Berbagai keterbatasan saya, kemampuan saya untuk menghitung, saya ini nggak bisa ngitung kalau Leo ya. Jadi saya kalau ketemu angka tuh agak susah gitu. Kemudian juga begitu tidak fokusnya saya pada banyak hal, selalu lompat 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 gitu. Yang dulu itu membuat banyak orang merasa terganggu gitu. Pada akhirnya ketika saya mulai terkoneksi dengan tubuh saya melihat bahwa inilah sesuatu yang sebenarnya menjadi harta terbaik yang saya miliki. Ketika saya mulai ngelihat ini sebagai harta terbaik saya, sebagai potensi yang terbaik yang saya punya, saya bisa melewati proses pertumbuhan ini dengan cukup pesat. Saya akhirnya mengerti apa yang menjadi passion saya mengerti apa yang bisa saya jadikan modalitas di hidup saya untuk pertumbuhan body, soul, and mind saya. Makanya salah satunya adalah saya ketemu dengan Komite. Saya belajar banyak hal tentang, dunia metafisika. Terutama waktu itu concern saya adalah di astrologi dan human design gitu. Karena salah satunya, kenapa? Saya juga mencari jawaban kok Leo, di astrologi dan human design. Ada apa dengan desain saya? Ada apa dengan, eee, pet life saya ini? Gitu. Dengan akhirnya mengetahui itu kok Leo, itu seperti satu mapping, seperti mapping blueprint untuk saya tahu akhirnya misi hidup saya apa. Dengan segala keterbatasan saya, dengan segala yang quote in quote orang bilang saya agak berbeda dari orang-orang kebanyakan, saya akhirnya bisa memecahkan kode-kode yang selama ini nggak ketemu nih benang merahnya gitu dari apa-apa yang saya tuangkan di dalam buku ini. Ya, yang nanti akan kita bedah lebih banyak dari sisi holistik mengenai kecerdasan tubuh, mengenai ley lines, mengenai, sacred geometric, law of attraction dan lain-lain. Karena akhirnya saya bisa merangkum ini semua menjadi satu metode yang sekarang sudah dinikmati oleh ratusan alumni ya di kelas Pasgrit ya, yang mereka juga mendapatkan banyak manfaat dari metode ini. Oke. Nah, di sini juga ada penjelasan ya, keunggulan unik dari metode lain. Ya, ini juga menarik ya. Dan ada juga namanya sinkronisitas kosmik, berarti sinkronisitas antara, body Yang di kita dalam dan yang di luar. dengan yang Iya, di luar ya. kita dengan semesta. Berarti di sini nih dijelaskan semuanya ya, Ci, ya? Semua dijelaskan di buku ini. Oke. Nah, ini saya bacain lagi ya, Boleh. manfaat menguasai Pasgrit, menenangkan dan menyembuhkan diri secara holistik. Ya, Tadi Cimimi betul. sudah katakan, Mhm mhm. setelah menenangkan dan menyembuhkan, otomatis ya, itu buka rezeki ya. Membuka Otomatis karena rezeki pulih dan dulu pulih dulu ya. pulih dulu karena setelah kita pulih, Mhm. segala sesuatunya akan jauh lebih mudah. Oke. Pulih secara body, soul, and mind. Kalau ini sudah masuk ke kondisi alignment, ini pulih dan alignment, sebenarnya hidup ini effortless loh kok Leo, sangat effortless. Kita udah nggak membutuhkan lagi sesuatu yang, eee, dengan apa, sesuatu yang penuh dengan teknik, sesuatu yang penuh dengan berbagai macam aturan gitu. Maksud saya metode ya, karena sejatinya tubuh kita tuh punya kemampuan untuk menyembuhkan sendiri. Tubuh kita ini juga, memiliki, antena yang memancar ke manapun dan bisa menarik apapun gitu. Jadi kuncinya selesaikan dulu di sini. Ketika kita selesai dengan semua luka kita, dengan trauma kita, maka kita bukan hanya pulih secara utuh gitu, tapi kita juga bisa beresonansi dengan semesta. Di titik itu kita akan juga bisa menjadi not sadar yang berjalan di atas muka bumi. Itu yang disebut enlightenment. Oke. Ya ini nih, manfaatnya banyak banget nih. Mmm, Menenangkan dan menyembuhkan diri secara holistik, membuka rezeki dan peluang usaha, dan juga mhm. mempercepat manifestasi. Ya Nah, ini yang banyak orang pengen nih. ya, betul betul Terus sekali. juga ini juga bisa nih ya, kalau teman-teman Anda mau belajar spiritual,
Nah, di kelas Passgrade, ya di buku ini juga dijelaskan manfaatnya adalah untuk menumbuhkan spiritualitas, membangkitkan intuisi, Ya. dan kepekaan energi ya, dan juga menjernihkan konflik batin dan melepaskan trauma berlapis, membuka blueprint jiwa dan potensi sejati, serta memancarkan energi positif dan menjadi resonator cahaya. Mhm. Resonator cahaya, memancarkan energi positif, oke. Nah ini manfaat-manfaatnya teman-teman semua. Ya teman-teman semua Anda bisa baca buku ini juga. Kapan nih Ci kira-kira Ci? Soon ya, kita launching di tanggal Di dua bulan ini? puluh di Oh bulan ini. tanggal 20 Di ya? tanggal 20 Januari bertepatan dengan batch advance ketiga Yes. Passgrade. Oke. Nah Komik ini sudah baca kan, ya dikasih kesempatan ya. Berarti buku ini nih bukan buku biasa lah ya menurut Betul. Komik ya. Betul sekali. Nah setelah Komik membaca, kalau lihat dari sisi, metodenya Passgrade ya, menurut Komik kan sudah baca, mungkin Komik juga sudah belajar sana sini. Nah perbedaan Komik ya, metode Passgrade dengan yang lain coba silakan. Sebelum aku jawab itu. Iya. Ini kan teman-teman pasti sudah mulai penasaran nih ya dengan buku ini. Dan teman-teman pasti, wah bersemangat. Ini kan banyak nih chatnya yang mau beli ya, nanya-nanya semua kan. Nah, aku kasih tips ya. Sini dulu bukunya, itu buku aku. Ini kalau boleh pegang ya. Jangan sampai diambil ya teman-teman ya. Teman-teman, kalau teman-teman beli buku ini, pada saat teman-teman baca pertama, ya, akan menemukan kisah Coach Mimi tentu saja ya. Nah, tetapi supaya tapi berikutnya itu kan pasti lebih berat nih. Makin lama makin berat dikit ya. Walaupun ini tipis, tapi ini sebenarnya isinya Muatan sangat kuat. ya ini daging semua ya. Ini nggak bisa dibilang tipis nih ya. Nah, tapi saya ada satu tips. Mau nggak teman-teman? Mau nggak? Mau tahu nggak? Ini saya baca nih ya dari awal sampai akhir. Nah, saya punya satu tips supaya teman-teman minimal cepat memahami isi buku ini ya, tanpa harus bersusah payah dulu ya. Nah, nanti bersusah payahnya terakhir-terakhir aja maksudnya ya. Nah, teman-teman, di buku ini keren banget sebenarnya nih ya. Ini keren banget. Ini congratulations loh Coach Mimi ya. Ini bukunya keren banget ya. Ini boleh dipegang tolong. Boleh. Jadi aku bisa menunjukkan ya. Nah, teman-teman, baca bagian-bagian ini. Jadi sudah ada Halaman berapa? ini macam-macam halaman 12, halaman 19 ya. Bagian ini opening Ya, babnya. jadi ini ada kesimpulan-kesimpulan, ada kata-kata mutiara, tapi ini penuh arti. Dan ini semua dari Mother Grade langsung. Nah ini boleh nggak izin saya bacain? Iya, boleh Oke, sekali. saya bacain ya. Iya. Nah, saya bacain begini Iya, nih, teman-teman. ya. Tubuhmu bukan sekedar wadah kehidupan. Ia adalah antena kesadaran, tempat semesta berbisik dalam bahasa frekuensi yang hanya bisa didengar oleh jiwa-jiwa yang hadir dan selaras. Wah, keren. Dalam ini. Artinya? Artinya harus tanya. Nah, ini teman-teman, ya. Kalau baca hal-hal seperti itu ya, dan kalau teman-teman suka membaca, teman-teman pasti mungkin pernah membaca Zen Buddhism ya, Budanya Jepang ya, buku-buku Zen Buddhism sejenis itu, dan teman-teman akan menemukan hal-hal seperti ini, kalimat-kalimat seperti ini yang di sana disebutnya koan. Koan itu adalah intinya kalimat-kalimat pembuka pencerahan. Nah, teman-teman, saat buku ini sudah di tangan Anda, habiskan dulu koan-koan ini. Habiskan dulu kata-kata mutiara ini. Ya, minimal ini sangat-sangat akan mempercepat, membantu enlightenment teman-teman untuk melahap seluruh isi buku ini. Nah, jadi itu disapu bersih dulu. Nah, kata-katanya nanti mungkin Bro Leo yang mau bacain satu-satu. Boleh ya nanti. Nah, ini yang dibaca dulu, dihabisin dulu. Ini keren-keren banget teman-teman. Jadi ini sebenarnya intisari dari filosofi ya, filosofi. Aku nggak ngomong Berarti kita bilang ajaran. ini adalah kutipan. Intisari sebenarnya. Intisari pencerahan dari filosofi ilmu Passgrade ini. Menurutku seperti itu. Begitu, Madam. Begitu ya, Coach Mimi ya.
Nah, ini saya bacain lagi Oh, ya. boleh Yes. boleh boleh Ya, boleh. intisarinya yang selanjutnya. Semesta itu tidak bekerja karena kita memintanya, tetapi karena kita mengizinkan diri kita menjadi bagian dari musiknya. Iya. Wah, So Karena beautiful. so satu semesta beautiful. ini kita ini adalah seperti orkestra. Orkestra. Seperti kita orkestra. Jadi kalau kita ada menjadi bagian dari orkestra itu, maka kita bisa menjadi bagian yang memberikan suara harmonisasi di semesta. Dan mereka yang sudah belajar Passgrid, mereka yang sudah bertumbuh menjadi enlightenment hari ini, mereka sudah menjadi harmonisasi dari bagian instrumen di semesta ini. Karena kita semua terhubung. Yes. Kita semua terhubung Kita belajar menari bersama bersama semesta. Ya, cakep tuh. Iya. Nah, ini ada lagi ya, The Living Blueprint, penyembuhan dari dalam, bukan tambalan dari luar. Science meet spirit, menyatukan logika dan keajaiban. Quantum simplicity sederhana namun sangat dalam. Trauma self transformation aman, lembut dan mengakar pada tubuh. Selanjutnya ada juga resonance based learning, tubuh sebagai guru, semesta sebagai kelas. Effortless flow, ini yang Mimi sering bilang Yes, ya. effortless. Effortless. Nah, ini juga sudah nanti akan dijelaskan kalau Anda beli buku ini ya, nanti ya. Effortless flow, membuka jalur manifestasi yang natural. Terus ada fraktal. Wah, fraktal. Nanti kita bahas fraktal ya. Fraktal awareness mikrokosmos bertemu makrokosmos. Universal access, dapat diakses siapa saja, kapan saja, di mana saja. Dan the ripple effect, dari healing pribadi ke transformasi kolektif. Ini bikin orang penasaran mau baca ini. Ini luar biasa nih. Terus juga buku ini bukan hanya buku spiritual ya, tapi ini buku ini adalah ketemunya sains dengan Science dan spiritual. Iya, jadi kalau teman-teman mungkin mengatakan, wah ini mistis segala macam, nah Anda perlu punya bukunya dan lebih bagus lagi Anda ikut kelasnya. Itu udah jelas tuh. Di situ baru Anda akan melihat lebih lengkap, lebih jelas. Aku boleh tambahin nggak? Tambahin, Oke. silakan. Tadi katanya banyak orang yang anti dengan mistis, ya kan? Maunya yang saintifik. Iya. Tapi herannya, Begitu dikasih scientific, ya itu satu, itu satu. begitu Pusing dikasih gitu ya, pusing, nggak mau. pusing ya, pusing. Tetapi banyak dari kita sangat-sangat merindukan terjadinya keajaiban, miracle. Ini kan memang sesuatu yang paradoks ya kalau Mike ya. Diri kita kan? Iya, terhadap diri kita. Miracle itu mistis loh, Yes. ya kan? Miracle itu Miracle mistis. itu kan terjadi Benar. tanpa ada sebab akibat, benar ya? Iya, betul. Nah, dari mana dong gitu kan? Kita mendambakan itu semua dalam kehidupan kita kan. Tapi kita anti itu gitu loh. So, itu mungkin salah satu barrier pertama, mindset pertama, belief system pertama yang kita harus rombak ya. Sebelum isi buku ini kita cerna itu loh.